Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Isa. Saya dari program studi ilmu tasawuf semester 2 ingin menjelaskan tentang hadis keutamaan silaturahmi, dampak pemutusan silaturahmi, dan hadis tentang memuliakan tetangga. Kehidupan manusia tidak lepas dari hubungan sosial, di mana manusia dituntut untuk menjalin dan memelihara hubungannya dengan sesama. Salah satu hubungan sosial yang diajarkan oleh Rasulullah adalah silaturahmi. Apa sih silaturahmi itu? Silaturahmi berasal dari kata silah dan arrohim. Silah yang berarti hubungan dan arrohim yang berarti hubungan keluarga atau kekeluargaan. Silaturahmi dapat diartikan sebagai interaksi dengan sanak saudara atau karib kerabat untuk saling membantu dan mempererat hubungan kekerabatan. Silaturahmi adalah praktek saling berkunjung, bertegur sapa, berkomunikasi, dan berbagi informasi antara orang-orang yang memiliki hubungan atau ikatan tertentu, seperti keluarga, kerabat, teman, tetangga, atau bahkan rekan kerja. Hal ini dilakukan untuk mempererat hubungan sosial, mempererat kebersamaan, meningkatkan rasa saling menghormati, dan memperluas jaringan sosial. Dalam Islam, silaturahmi dianggap sebagai salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Silaturahmi diyakini memiliki nilai pahala dan keutamaan yang sangat besar. Namun faktanya, silaturahmi seringkali diabaikan bahkan dilupakan oleh manusia. Mereka sibuk dengan rutinitas dan tuntutan hidup yang padat, sehingga mereka melupakan pentingnya mempererat dan menjalin hubungan sosial di antara manusia. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami keutamaan silaturahmi dengan keluarga, kerabat, teman, dan tetangga. Menurut Kiai Haji Taufikur Rahman Muhib, Mustasyar PCNU Jombang, silaturahmi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, silaturahmi umum, yaitu silaturahmi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Misalnya, santri kepada gurunya. Silaturahmi ini bertujuan untuk tabarukan saja atau silaturahmi seseorang kepada temannya. Yang kedua, silaturahmi khusus, yaitu silaturahmi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan ikatan saudara, seperti ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, dan sebagainya. Dalam bersilaturahmi, kita sebaiknya memahami terlebih dahulu apa saja adab-adab yang perlu diperhatikan dalam bersilaturahmi. Yang pertama, memiliki niat baik dan ikhlas. Dalam bersilaturahmi, kita harus memiliki niat yang ikhlas kepada Allah dan tidak mengadakan silaturahmi dengan tujuan riya dan sum'ah. Yang kedua, mengharapkan pahala. Silaturahmi yang dilakukan hendaklah semata-mata untuk mengharapkan ridho kepada Allah, sehingga silaturahmi yang dijalin merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Yang ketiga, memulai silaturahmi dengan kerabat terdekat. Di sini, silaturahmi dianjurkan dengan keluarga terdekat terlebih dahulu yang memiliki nasab keturunan. Yang keempat adalah menjaga ucapan. Dalam bersilaturahmi, seseorang diharapkan mampu menjaga lisannya untuk terus berbicara baik dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Silaturahmi itu manfaatnya apa aja sih? Apa aja sih manfaat silaturahmi? Oke, yang pertama adalah mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, dijauhkan dari api neraka. Yang keempat, menggugurkan dosa. Yang kelima, melapangkan rezeki dan memperpanjang umur. Yang keenam, memperluas ilmu dan hikmah hidup. Silaturahmi tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada kalanya silaturahmi ini mengalami pemutusan hubungan di antara kedua belah pihak. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan pemutusan tali silaturahmi. Yang pertama, sibuk. Manusia seringkali sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, sehingga interaksi di antara masyarakat itu kurang, sehingga ini menyebabkan kerenggangan sosial sehingga menimbulkan dampak pemutusan tali silaturahmi. Yang kedua, ketidaktahuan dalam bahaya memutus tali silaturahmi. Ketika seseorang tidak tahu bahaya akan memutus tali silaturahmi, ini akan membuat rasa bersosialnya itu kurang, sehingga mereka akan mementingkan kehidupan individu dalam bermasyarakat. Yang ketiga adalah sombong. Ketika seseorang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, akan memunculkan sifat sombong, sehingga ia tidak ingin berhubungan dengan orang yang lebih rendah darinya. Ketika memutus tali silaturahmi, apakah ada dampaknya? Dampak memutus tali silaturahmi yang pertama adalah menghambat terkabulnya sebuah doa.
Yang kedua, dijauhkan dari rahmat Allah. Yang ketiga, dijauhkan dari surga. Dan yang keempat, termasuk golongan orang yang merugi. Silaturahmi dipahami sebagai sebuah interaksi, komunikasi, bertegur sapa, berkunjung, dan lain sebagainya. Dalam bermasyarakat, kita tentu tidak lepas dari hubungan kita dengan tetangga, sehingga kita harus memahami adab-adab bertetangga di sini. Saya akan menjelaskan tentang beberapa hadis keutamaan silaturahmi. Man ahabba ayyubasatalahu fi rizqi wa yus'alahu fi athari falyasil rahimah, yang artinya barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya atau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika kita bersilaturahmi, kita akan dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Dipanjangkan umurnya tidak serta-merta umur kita menjadi panjang, tapi keberkahan yang kita dapatkan dari umur kita ketika kita hidup di dunia. Dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang menginginkan kemakmuran dan dipanjangkan umurnya, maka ia harus menjalin hubungan baik dengan orang tua dan saudaranya. Muttafaqun alaih. Hadis tentang dampak pemutusan silaturahmi. Rasulullah pernah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Di sini dapat dilihat bahwa ketika kita memutus tali silaturahmi, dampak yang terjadi adalah kita tidak akan masuk surga. Berarti adab dan akhlak menjadi sangat penting bagi kita dan dapat menentukan seseorang masuk surga atau tidak. Dengan demikian, orang yang tidak berakhlak adalah orang yang memutus tali silaturahmi. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak ada dosa yang Allah percepat siksaannya kepada pelakunya di dunia serta yang tersimpan untuknya di akhirat selain perbuatan zalim dan memutus tali silaturahmi. Dari sini kita dapat memahami bahwa orang yang memutus tali silaturahmi akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Yang selanjutnya adalah hadis tentang memuliakan tetangga. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara dengan baik atau diam. Hadis tersebut sudah cukup sebenarnya untuk menjadi dasar dalam menghormati tetangga. Saking besarnya tuntutan untuk menghormati tetangga, sampai-sampai dikaitkan dengan keimanan. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa silaturahmi adalah sebuah hubungan sosial antara keluarga, kerabat, teman, tetangga, maupun sesamanya. Keutamaan silaturahmi yakni dapat diperluas rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Dampak yang diperoleh oleh manusia ketika memutus tali silaturahmi juga tidak kalah dahsyat, yakni tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Tidak hanya itu, manusia memiliki hubungan dengan tetangganya, sehingga setiap manusia harus memuliakan tetangganya. Sekian pemaparan tentang keutamaan bersilaturahmi, dampak pemutusan silaturahmi, dan memuliakan tetangga. Jika ada lebihnya, itu dari Allah, dan jika ada kurangnya, itu dari saya sendiri. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.